Mati Camat Sukawati atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Batuan beserta Sekretaris Desa Batuan, yang kami hormati Pendesa Desa Adat Batuan, yang kami hormati Ketua BPD Desa Batuan, yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat Beliaulah kita dapat berkumpul pada hari ini, Jumat 9 September 2022 di Wantilan Balai Bajar Peninjauan Desa Batuan. Taruna Yohana Praja Winangun, Desa Batuan. Baik hadirin sekalian, adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan oleh MC, tari penyambutan, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Gianyar atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat Sukawati atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Desa Batuan, yang terhormat Ketua BPD dan Ketua LPM Desa Batuan. Itu adalah memperdayakan orang muda melalui nilai dan praktik keadilan sosial. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan kita kali ini berjumlah 24 orang yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, Papua, Yogyakarta, NTT, Maluku, Lombok, dan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Tohas Damanik, mewakili teman-teman selaku Ketua Presidium Indonesia Social Justice Network tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. SJN yang hadir pada hari ini. Para peserta kegiatan kita hari ini, Social Justice Youth Camp yang saya cintai, dan kita semua yang hadir di tempat ini. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya kita dipertemukan dalam suasana yang begitu baik, dan acara yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh rekan-rekan panitia ini tentunya akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya. Khusus tentunya kami ingin menyambut adik-adik kita, para peserta Social Justice Youth Camp 2022 yang sudah hadir. Kita tepuk tangan dulu untuk mereka. Kayaknya sih masih pada capek ya habis perjalanan.
sedikit perkenalan tentang Indonesia Social Justice Network. Indonesia Social Justice Network ini adalah sebuah perkumpulan dari program International Fellowship Program for Foundation yang telah menyelesaikan pendidikannya sekitar tahun 2000-an ya. 2000 sampai tahun berapa terakhir itu angkatan? Ada 9 angkatan yang sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang master dan doktor. Social Justice Youth Camp adalah bagian dari program rutin atau aktivitas rutin yang kita selenggarakan untuk bersama-sama men-sharingkan tentang nilai-nilai dan praktek keadilan sosial, khususnya kepada kaum muda. Dalam hal ini adalah adik-adik di jenjang SMA. Itu menjadi sesuatu yang kita bisa lakukan bersama-sama, tidak hanya oleh kami, tetapi juga oleh kita semua. Dan kita ingin menularkan nilai-nilai tersebut sejak dini kepada teman-teman kita generasi muda. Dari sejak perjalanan penyelenggaraan SJYC, beberapa kali penyelenggaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Gianyar yang dalam hal ini diwakili oleh asisten Bupati Gianyar yang sebenarnya bukan bidang beliau nih, namun kayaknya Pak Bupati sudah tahu bahwa beliau mantan Kepala Dinas Pendidikan, namun sehingga orang yang tepat untuk hadir di acara kita adalah beliau. Walaupun secara bidang keasistenan mungkin bukan beliau, tadi bisik-bisiknya gitu ke saya. Yang saya hormati Ketua BPD Amboro Bapak Camat Sukoati yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Naler di bidang pemerintahan, Pak Ketua BPD Desa Batuan, Ketua LBM Desa Batuan, Ketua Karang Taruna beserta Karang Taruna Desa Batuan, dan yang sangat saya hormati, yang sangat saya idolakan ini Presidium Indonesian Social Justice Network yang saya hormati beserta teman-teman Presidium dari seluruh Indonesia yang berkenan memilih desa kami di Desa Batuan untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2022 ini. Dan 24 orang peserta yang bagi saya adalah adik-adik yang sangat beruntung bisa mendapatkan fasilitas ini dari kakak-kakak Presidiumnya. Dan terima kasih sekali lagi setelah memilih Desa Batuan. Selamat datang di desa kami, di Desa Batuan, salah satu desa yang secara usia itu tahun ini tepat berusia 1000 tahun, terutama ini untuk adik-adik semua. Karena berdasarkan Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya beliau hadir, apalagi di Desa Batuan. Namun karena kesibukan beliau, mungkin sekarang beliau sampai malam ke masyarakat kunjungan. Sesungguhnya bukan seperti itu. Mungkin pejabat lain lagi sibuk juga, mungkin saya aja tidak sibuk, sehingga saya dilihat Bupati, wah ini kayaknya asisten 2 tidak sibuk, sehingga ditugasi seperti sekarang ini. Kami mohon untuk peserta lainnya agar menyiapkan tanda pesertanya, karena nanti akan mengikuti prosesi penyematan tanda peserta di depan. Baik, penyematan tanda peserta dilakukan oleh Bupati Gianyar atau yang mewakili. Untuk itu kepada seluruh peserta kami persilakan untuk melakukan penyematan secara mandiri. Baik hadirin sekalian, dengan disematkannya tanda peserta ISCN juga untuk turut bergabung di depan dalam Sebenarnya ada 300 orang yang mengikuti seleksi kegiatan ini. Dari 300 orang itu Bapak Ibu akhirnya yang terpilih hanya 24 orang, tapi yang bisa hadir hanya 22 orang karena berbagai kendala. Ada beberapa yang dari luar Bali yang cukup susah untuk bisa sampai di sini karena kendala hal yang pribadi gitu. Nah, 3 hari ini akan kita mulai dan dilaksanakan di Tetamian College. Itu juga adalah milik dari salah satu warga peninjauan. Kemudian acara akan dipenuhi dengan pelatihan tentang teori tentang Social Justice Network, bagaimana prakteknya.
dalam 3 hari ini, dan anak-anak akan tinggal di rumah warga sekitar desa Banjar Peninjauan, Bapak. Jadi anak-anak akan tinggal di rumah-rumah warga yang sudah dikelola oleh Bapak Kewilayahan, Bapak Mbak Suksma ini untuk bantuannya. Nanti di hari Minggu akan ada field trip dari Bapak tadi disampaikan bahwa kita diajak untuk menikmati bagaimana Desa Batuan. Nanti akan dikoordinir oleh Untuk Karang Taruna, di mana anak-anak akan diajak untuk melihat potensi Desa Batuan. Nah, karena kita sudah di sini dan kita di dalam perayaan 1000 tahun Desa Batuan, anak-anak akan diminta ininya, critical analysisnya gitu. Bagaimana kira-kiranya apa yang bisa dilakukan oleh Desa Batuan untuk memajukan desa lebih baik lagi di bawah tampuk mungkin Pak Ali Anggara sebagai pembekel, ya, sehingga kedepannya Batuan bisa lebih baik lagi. Nanti akan kita diajak berkeliling melihat kesenian kebudayaan yang ada di sini dan melihat beberapa yang menjadi ikon Desa Batuan. Nah, dari sana nanti akan dikaitkan dengan materi pelatihan sehingga adik-adik yang berasal dari luar Bali bisa memberikan buah pikir mereka untuk memajukan Desa Batuan. Kolaboratif kita seperti apa? Kita maju, kanan. Jadi kita akan berhitung. Jadi kita akan membuat rekor. Rekornya adalah seberapa cepat hubungan saya ke ini. Ini kamu terus seperti itu. Terus. Sampai kemudian paling terakhir nyentuh ini saya. Kita akan ukur seberapa cepat yang bisa mencapai ini. Ada yang mau nebak? Berapa lama kira-kira? 10 detik. 20. 5, 20, 15 detik. 7, 8. Kita bisa. Saya stop buat. Bila sebelum ada kebutuhan lain, gimana berjalan? Ini baru sedikit. Ada yang punya ide bagaimana dia teman-teman? 2,59. Tidak. Saya Gus Rowi, saya tidak suka mencaci maki. Nah, misalnya kayak gitu. Bisa ya? Saya Gus Rowi, saya tidak suka makan bersama Mas Iska. Belum pernah pulang. Apalagi kalau ditraktir. Aku dulu. Iya. Kaki saya basah. Basahin. Pegang. Saya Isma, saya dari Jogja. Saya nggak suka makan jengkol. Oke, saya Bunga, saya dari Bekasi. Saya nggak suka dimarahin. Dimarahin. Saya Widya dari Bali. Saya nggak suka matematika. Semoga nggak pernah ketemu. Saya Mei. Saya dari Papua. Saya tidak suka. Saya Jen. Saya dari Papua. Saya tidak suka digangguin. Gangguin. Saya Maureen. Maaf telat. Itu slide-nya. Saya nggak suka Saya nggak suka durian. Enak itu. Nggak suka itu enak padahal. Saya Caca, saya tidak suka makan jeruk. Kasih jeruk. Kaget. Saya Kasih jeruk. Kacain. udah
bisa berteman. Boleh tidak pakai frase saya tidak suka loh ya. Saya tidak apa, nggak harus suka, bebas. Kenapa? Saya Julia, saya tidak mau bertemu dengan kecoa. Saya Dina, saya tidak suka pelajaran fisika. Berat, dua. Saya Deva dari Kepaminanu, NTT. Saya tidak suka mata pelajaran ekonomi. Saya April dari Tunggana, tidak suka suasana outward. Apa? Saya Nova, saya tidak suka makan sahur. Kasih tugas banyak. Udah ketahuan. Saya Novita, saya nggak pernah galau. Berarti mau dimarahi, mau dicaci maki, nggak galau ya? Jangan. Oh, untuk belajar kamu bunga sama dia. Iya benar-benar. Stay happy. Sehat. Saya Hikal, saya tidak suka dikecewakan. Tapi saya suka mengecewakan. Nunggu. Saya Teguh, saya tidak suka keramaian. Wow. Jangan rame-rame begitu. Ayo pergi semua. Saya suka dia. Bukan keramaian. Salah tempat. Saya Rian, saya tidak suka makan pedas. Pedas ya? Saya Mauli, saya tidak suka Teguh. Saya tidak suka Teguh. Gimana Teguh? Di sampingnya Teguh. Iya temannya. Oh temannya. Susah dari NTB. Saya Tisna, saya tidak suka Mauli. Apaan? Saya Juan, saya tidak suka makan sayur. Oh. Sekarang ya. Saya Pak Fadil, saya tidak suka PR. Waduh, cuma dia bebas PR nanti. Kita jamin nggak ada PR di 3 hari ini. PR-nya semua dikerjakan di dalam ruangan. Oke, kita akan mulai kenalan lebih dalam lagi nanti dengan materi sebagian dengan Mahesa nanti. Sekarang Mbak Julia akan bantu kita untuk lebih dalam lagi mengenal Mahesa. Getting to know each other more. Dan kemudian nanti kalian akan bikin peta identitas berdasarkan apa yang kalian pelajari dari teman-teman. But before that, we're gonna have fun. Jadi ada lagunya, mudah-mudahan aku masih ingat. Ini aku belajar dari anak muda sih loh. Mencari teman, berjalan-jalan berkeliling, sambil mencari teman, berkumpul berdasarkan sekolah. Ada yang sama. 40. Iya. 40. Berapa? 42. You're the only one. Yang lupa. Sama 43. 41. Maluku, aku Maluku, beta Maluku. Aduh, senang. Sekarang kelompok ini yang nyanyi. Jun. Berdiri. Sambil berkumpul berdasarkan media sosial favorit. Aku menjadi orang kaya. Oh, aku tambah suci. Bosi. Tadi 2008 menjelaskan diri belum tentu jadi capres ya. Tertarik, oke udah.
Nama panggilan Felicia, cuman kadang banyak yang udah panggil Jen. Nama panjang tadi? Jen Anastasia Felicia Metempo. Wow. Anastasia Felicia. Dari mana? Ada. Pas di saya di kan ngobrol sama bapak-bapak dan mama katanya ada yang menyerah ya. Jangan nangis. Kesimpulan seperti itu apa? Ada kejadian apa di kira-kira? Jadi 3 hari yang lalu itu waktu itu ada setelah pelajaran agama pulang sekolah itu ke atas. Saya memang karena pelajaran aden karena tidak terlalu ramai. Terus Diva berbicara dengan ibu kandung. Jadi dia itu adalah seorang ibu karir yang benar-benar dia sampai manajer. Tapi akhirnya dia bekerja sebagai ibu kandung. Ternyata passion dia itu adalah sebagai ibu kandung. Berjalannya waktu kamu pasti dapat menemukan passion tersebut. Oke. Boleh silakan. 3 hari terakhir. Orang-orang pasti berpikiran kayak gini, nah itu aku langsung dimarahin sama teman aku, udah nggak usah dipikirin, langsung aja. Kamu suruh kita mari bareng-bareng. Kalau ini 3 hari terakhir. Dewasa dalam menerima suatu keputusan. Apa yang benar berpikir seperti itu? Karena waktu ini kan chat sama ceweknya. Ceweknya. Cewek siapa? Kok ceweknya? Atau kamu udah ceweknya orang lain? Enggak ya. Oke. Bos, senggol dong. Ceweknya bilang kalau kan kita nih satu religiosis dan itu ada komitmen kita boleh pacaran. Oke. Aku maunya tetap aja tapi dengan komitmen kita berdua. Tapi dia bilang keinginan kita untuk menghakimi, menilai kita kan berbeda. Dan gitu ya. Sebaliknya apa? Sebaliknya apa? Aku. Serius. Kamu saya. Oh ya. Bisa. Aduh. Sama. Yo. Look. Saya. Bisa. semangat. Ini apa lu? Halo. Semangat. Bisa semangat. Semangat. Bisa. Bisa. Oke, kalau begitu saya ganti. Pilih satu kata yang kata itu mewakili suasana hati Anda saat ini. Oke? JJ Bali 2022. Bali 2022. Kita semua. Umur berapa? 22 tahun. 26. 23.
21? Wih, Beda satu Kak, beda satu. Bukan 2, dia 3. Jadi nanti untuk lingkungannya akan ada teman saya yang bakalan ngantar nanti kan. Nah, cuma ke lingkungan aja atau perkenalkan? Gak mungkin menjelaskan apa yang boleh nggak boleh kasih ini, nanti mungkin yang perlu kita harus saja. Oh gitu. Ya kita kan di sini yang di Bali terutama kita dominannya adalah kan agama Hindu. Mungkin nanti untuk yang cewek kalau ada kayak kita nyebutnya pelingkir kayak yang di depannya yang ada canangnya. Saya jadi banyak hal menarik dari sini. Kesenian kita banyak punya. Mungkin ya nanti kalau plannya berjalan, ya adik-adik akan diajak ke Batuan. Nanti mungkin bakalan diajak untuk lihat kesenian apa aja sih yang ada di Batuan. Mediatrix Deva Tafuni. Hadir. Hah? Hadir. Wah, hadir. Terus sama guru pendamping Man 2, guru pendamping Deva. Itu ada 3 orang. Maurin Amara, Raden Roro DAA, Jaina Natasha F. Itu untuk rumahnya Pak Made Mawantara. Rumah Nyoman Atmaja. Yang pertama John M. Patiasina, Ikade Krishna Suputra. Itu jadi satu tempat. 2 orang. Ya, 2 orang untuk. Terus yang tinggal di sana nih Putu Widya, Alia DF, Dina Nafisya, Sonya Malini Aka. Itu ada 2 kamar di sana. Imade Bale, 2 orang di rumahnya, Putu Audrey CH, Galiza ZA. Ya, kemudian kalian juga akan langsung dapat makan malam. Ya, dan makan malam ini silakan makan di tempat kalian inap ya. Di jam 7 itu logistik sudah terisi biar logikanya bisa jalan. Ya, itu. Oke, sekarang kita ibu di sini nih. Silakan yang mau jalan dulu ya. Gimana mau jalan dulu nih panitianya? Sekalian dulu. Sekalian aja, Pak. Kayaknya oke. Yang kedua itu Bapak Made Mawantara. Oke, Bapak Made Mawantara itu ini rumahnya kan kita melewati tempat pembukaan yang tadi itu. Ya. Nah, nanti kan diantar itu ada Maurin. Oke, Maurin. Oke. Oke. Maurin, kemudian Raden Roro sama Jen. Oke ya. Oke. Kemudian Bapak Nyoman Atmaja. Sebelah sini ya. Oke. Itu ada John sama Krishna. Oke. Udah tahu aja. Satu belum tahu, kedua tahu. Tapi merasa diperlakukan adil atau tidak adil itu pernah nggak? Pernah. Nggak pernah. Pernah nggak merasa diperlakukan tidak adil? Pernah. Sering lah. Oh ya? Pernah. Oke, dalam konteks apa? Pelajar, ngantri. Belajar? Di daerah itu kan nggak ada koneksi internet. Jadi kalau kita mau belajar online, apalagi kan tahun kemarin online harus ke bukit-bukit gitu nyari data itu kan nggak adil buat para pelajar kan. Yang adilnya gimana? Yang adilnya kan harusnya kita juga dapat koneksi internet yang bagus Kak. Sama seperti orang-orang yang di kota juga. Oh.
kita udah nuntut banyak-banyak di desa, kita juga cuma nuntut akses jalan bagus sama internet doang, itu aja. Misalnya, saya udah bagi, nih kalian berapa orang di sini? 21 ya? 21, saya udah bagi pizza. Gimana baginya? Biasanya seret-seret gitu ya, ini agak ganjil. Eat more, take more, mengambil lebih. What happened? Terus apa yang terjadi? Ada nggak kebagi? Adalah semua orang dapat apa yang sama tetapi sesuai dengan keadaan mereka. Itu juga membuat kita sendiri kebingungan sebenarnya bagaimana keadaan yang bagaimana sehingga dia dapat sekiranya hak yang lebih maupun ada hak yang kurangnya. Semisal karena ada orang kaya sama orang yang kurang mampu. Sekarang mereka dapat bantuan sosial. Yang kaya 20 juta, yang miskin dapat 20 juta. Itu adil. Tapi kalau yang kaya dapat 5 juta karena dia memang sudah punya, dan yang miskin itu dapatnya agak lebih, itu keadilan karena dia mendapat bagian yang sama sesuai dengan keadaan mereka. Peradilan agama, benar kan? Peradilan hak, tapi diganti. Peradilan adalah yang tadi kita diskusikan. Jika dia berubah menjadi bentuk fisik, menjadi pengadilan. Saya sudah ada pengadilan. Ada masalah ketidakadilan rumah tangga, ada yang siksa kita, ada yang nipu kita. Janji pinjam uang 1.000 ya. Kapan bayar? Besok. Itu nunggu eci sampai hari ini. Habis itu pulang, habis itu ganti nomor HP. Adil ya? Tidak adil. Kemana mau cari keadilan? Ke peradilan? Uang 1.000 ke peradilan? Enggak. Jadi gimana? Ya pasrah. Rumah mana beli? Rumah mana? Oh, ini. Rumahnya beli. Ini rumah saya. Mana sih itu? Oh, itu. Nih. Serius. Video. April. Dia berperan di dalam komunitas.
Jadi karena mereka berpendapat apa? Kalau semua orang disetarakan harus bahasa Inggrisnya pintar, kira-kira akan bisa nggak orang-orang yang nggak punya kesempatan? Modifikasi. Angka 1 tetap, 2-nya diam. 1 diam aja. Kamu diam aja. 1, 3. 3. Ulangi. 1, 2 diam. 1, 3. 3. Ayo, silakan. 1. Tangan pokoknya, karena itu sama dengan membunuh. Gimana? Ya kan itu masih janin, bukan kehidupan. Masih janin, belum melahirkan, belum baik-baik. Ada yang bilang, oh enggak, janin pun itu sudah makhluk hidup. Dengerin dulu pendapat orang lain. Jangan langsung antipati. Kalau kita langsung antipati, selesai, nggak ada diskusi, ya kan? Bias. Semua kita punya bias kok. Bias dalam berpikir. Entah karena agama yang kita anut, entah karena budaya yang kita anut, entah karena konstruksi sosial yang ada di sekitar kita menjadi punya bias. Laki-laki, siapa yang di sini setuju bahwa laki-laki itu harus juga mengerjakan pekerjaan di rumah kayak nyuci, nyapu? Setuju? Setuju tapi bilang Ada yang laki-laki yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Kamu namanya? Mauli. Mauli nggak setuju Pak? Gimana menurut Mauli? Ya karena kan biasanya kalau keluarga itu kan udah dibagi pekerjaan masing-masing. Ada yang mencari nafkah di luar dan ada yang diam di rumah. Kalau misalnya ada kejadian yang sebaliknya seperti dunia terbalik, ada dunia terbalik itu yang laki-laki yang mengerjakan pekerjaan di rumah, sementara yang perempuan pergi mencari nafkah dari luar. Tapi menurut agama saya Pak, ya menurut agama saya laki-laki itu diwajibkan untuk mencari nafkah buat keluarganya. Berarti saya kurang setuju dengan pendapat yang laki-laki harus standby di rumah buat mengerjain pekerjaan di rumah. Setuju. Karena di saat kita istilahnya punya kewajiban masing-masing, seperti seorang suami harus mencari nafkah dan seorang istri mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi jika seorang laki-laki itu misal lagi libur di rumah, itu kan tetap boleh-boleh aja melalui pekerjaan rumah. Jadi mereka tuh saling melengkapi, yang cewek juga boleh mencari nafkah, bisa bantu kerjaan rumah di rumah, misal punya waktu senggang. Jadi jika sudah fokus, memang punya porsinya masing-masing dalam memenuhi kewajiban, tapi bukan berarti kita tidak saling melengkapi dan membantu kewajiban dari pasangan kita sendiri. Karena perempuan juga bisa mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan yang udah walaupun laki-laki itu udah kerja juga, saling membantu Ya. Karena kalau kamu mengambil angle bahwa itu saling membantu, sharing tanggung jawab ya. Iya, karena rumah tangga udah sebaiknya semuanya harus dikerjakan. Satu bilang begini, satu bilang begitu, dan semuanya punya dalil. Lalu sebagai seorang aktivis apa yang masih kalian lakukan? Budaya. Demokrasi. Yang paling sulit bagi kamu itu? Oh, kirain Yang paling sulit. Percaya. Yang paling sulit. Kerja sama. Saling percaya. Lebih mudah kan? Saling percaya. Saling percaya. Wow. Saling percaya. Saling percaya. Saling percaya. Saling percaya. Saling percaya dan kesukaraan. Saling percaya. Kesukarelaan. Saling percaya dan kesukaraan. Satu aja, mana? Saling percaya. Oke. Yang paling mudah bagi Anda untuk melakukan di sana. Siap ya? Bantu Mas. Yang sama lagunya. Siap? Buka. Lagunya gimana? Dibuka di situ. Langsung mulai bernyanyi.
satu tema masing. Dalami dan kemudian nanti menampilkan sebuah kreasi dari hasil diskusi Anda. Instruksinya saya beritahu nanti maju. Sekarang silakan perwakilan kelompok mengambil ke depan. Satu orang. Satu orang sini. Tahu ambil. Ini udah nggak pakai nilai sih nggak mukanya tadi itu. Oh iya. Ulangi lagi. Partisipatif. Ulangi. Yang harus jawab duluan. Aku apa kamu gitu. Tanya. Ambil satu dulu. Satu jangan dibuka ya. Satu dulu. Satu dulu. Ya, apa sih? Satu lagi. Toleran, apa lagi? Transparan dan tanggung jawab. Apa? Demokrasi dan kesukaan dan HAM. Yang satu. Kerjasama berpikir. Oke, sekarang kembali ke kelompok masing. Tetap di kelompok masing itu. Dan tujuh lah. Silakan Anda boleh duduk. Anda boleh duduk. Tiga macam mana pula? Boleh duduk, boleh duduk. Silakan duduk. Saling percaya. Tetap di kelompok masing. Duduk, silakan duduk, duduk. Tugasnya adalah Pertama, masing-masing kelompok nanti silahkan membuat definisi menurut kelompok Anda sendiri, bukan googling. Menurut yang Anda pahami, membuat definisi tentang 2 nilai ataupun 3 nilai yang Anda dapatkan. Paham ya? Yang kedua, kemudian apa manfaat memiliki nilai itu. Yang ketiga, berikan 3 contoh nilai itu. Ingat, Anda gunakan bahasa Anda sendiri untuk mendefinisikan apa itu nilai itu. Definisinya bebas, tidak. Kalau aku bilang head down berarti menunduk. Head down. Menunduk itu kepala. Bukan jongkok. Menunduknya kepala gini doang. Head down. Oke, lanjut dulu bos. Teman yang lain. Oke ya, tahu ya. Tapi kalau kawan-kawan nanti melihat temannya sambil sama-sama melihat, berarti Anda kalah. Latihan dulu. Head down. Head up. Oke, tahu ya. Jangan bikin settingan dong. Mainnya apa adanya. Pertama, tidak boleh melihat orang di sebelahnya. Harus seberang. Head up. Oke ya, sekarang jelas ya. Siapa yang melihat dia kalah dan langsung duduk. Enak kok? Oke ya. Jangan bikin jadian lo. Head down. Head down. Head up. Jujur, nggak ada ya. Kamu lihat apa kamu? Kan kamu lihat sebelahnya. Oke, head down. Head up. Jujur, kalau melihat salah jujur, duduk sendiri. Oke, sebelah mana lu? Belum. Sini kamu sini. Heads up. Head down. Heads up. Heads up. Aku dapat. Heads down. Heads up. Kamu nggak jujur kamu tuh. Kamu nggak jujur kamu. Kamu duduk kamu. Kamu nggak jujur kamu. Dua sini. Sama. Heads down. Heads up. Duduk. 3. Yo, nggak bertiga ya. Pasti nanti satu ini. Heads down.
Hands up. Kamu sini. Ayo. Kamu lihat mana? Ya, aku lagi tegur. Ayo, mulai. Hands down. Hands up. Hands down. Ya, ketawa-ketawa. Hands up. Kamu lihat siapa? Enggak boleh kamu. Woi, kamu sok sekali bro. Oh, cool ya. Itu apaan? Siap. Hands down. Hands up. Hands down. Hands up. Kamu lihat siapa? Tiang. Ulang nih. Hands down. Hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Hands up. Udah pakai pola bro. Keren ini, keren. Oke, aturan berikutnya, nggak boleh melakukan hal yang sama pada fase berikutnya. Nggak boleh sama dengan yang sebelumnya. Oke? Dia ulang-ulang. Cuma makan orang tua dong ya. Hands down. Hands up. Iya. Kamu boleh pulang berdua. Oke teman-teman, terima kasih. Kita lihat bersama. Mulai. Join the cause. Help the people around you. Tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa paksaan. Kesukarelaan kalian saja. Kerelaan, ya, kesukarelaan yaitu sesuatu yang kita lakukan untuk membantu seseorang dengan ikhlas, dan juga tanpa mengharapkan imbalan. Terus manfaatnya apa? Well, kita membantu orang memenuhi kebutuhan yang membutuhkannya, sehingga meningkatkan hartanya dan terus contohnya itu seperti program bansos, lalu program-program yang tidak percaya dan yang membantu, dan yang terakhir menyumbangkan apapun kepada orang yang membutuhkannya dengan ikhlas. Mana bintangnya? Next video. Salam sejahtera. Kita menurut kita apa itu? Tidak membatasi pemikiran sendiri atau terbuka dengan wawasan-wawasan baru. Nah, supaya kalian bisa lebih mengerti tentang berpikiran terbuka, check this out. Ada banyak manfaat dari berpikir terbuka. Misalnya, Kita jadi tidak mudah untuk menghakimi orang lain. kita dapat lebih mudah berempati dengan orang lain. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Buat LPG dari kegiatan kemarin. Aman sih, nanti bulan depan baru saya pulang ke sini. Kalau bisa secepatnya ya. Iya, bisa. Ini dia kan belum buat LPG dari kegiatan kemarin. Kan bahaya. Iya, banget sih, apalagi sih. Dan kamu harus menerapkan prinsip transparan dan bertanggung jawab. Apa sih transparan dan tanggung jawab itu? Transparan itu kayak kamu bekerja transparan. Jadi benar-benar jika kamu ingin menerapkan rasa transparan dan tanggung jawab diri kamu harus punya kejujuran, kamu harus punya kemudahan, keamanan. Dan juga kamu harus mempunyai jiwa disiplin. Oke.
masuk di perilaku dan kewajiban yang sebaiknya mereka lakukan. Ayo bekerja secara transparan dan bertanggung jawab. Dari kelompok Hal-Hal Bandung akan menjelaskan apa itu diskriminasi dan non-diskriminasi. Nah, untuk diskriminasi adalah suatu perbuatan yang membeda-bedakan suatu perjelasnya Hey John. Mana John? Ini apa? Ini terapi. Main dari uangnya. Modal belinya modal ya. Wih, sakit Mana gak? Mana? Uang jajanku udah habis diambil. Tiap hari. salah satu contoh dari diskriminasi atau pembulian. Nah, sekarang ada non-diskriminasi, yaitu perbuatan tidak membeda-bedakan suatu golongan. Nah, untuk manfaatnya adalah untuk membuat hubungan terjalin dengan lancar, sehingga tidak ada demo dan tidak ada kelompok yang merasa dikucilkan. Nah, sebagai contoh, yaitu tidak membedakan ras, agama, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu tidak membuli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, tidak mendiskriminasi, sesuai contoh video tadi. Oke, sekian dari kelompok Hal-Hal Bandung. Thanks for watching. Tepuk tangan untuk kita semua. Menurut Anda yang paling favorit yang mana? Masing-masing. Masuk. Masing-masing sudah bisa dibacakan satu persatu mulai dari Faye. Oke. Pria 12 tahun, orang tua miskin, anak jalanan. Pria 25 tahun, pengangguran, sindrom dan menderita HIV. Perempuan 45 tahun, ketua sebuah NGO atau LSM internasional. Pria 30 tahun, pengangguran, orang Tionghoa atau Cina. Pria 45 tahun, menteri tenaga kerjaan. Woi, menteri. Netra 65 tahun dengan pemasukan keuangan sendiri. Aku pria sebagai ketua komunitas, tokoh masyarakat 62 tahun. Pria 25 tahun, disabilitas mental, hidup di bawah naungan keluarga. Perempuan 50 tahun, gender, disabilitas fisik dan pengangguran. Perempuan 30 tahun, disabilitas dasar, mobilitas 20, laki-laki 25 tahun, lulusan S1, orang tua ex-tahanan. Pria 45 tahun, netra, anggota parlemen atau DPR. Pria dengan kursi roda 72 tahun, hidup dengan bantuan sosial. Perempuan 40 tahun, tidak bekerja dengan anak laki-laki yang menggunakan kursi roda. Pebisnis, perempuan 32 tahun. LGBT, disebut transpuan atau dulu disebut bencong, 45 tahun, banyak banget ya. Perempuan 30 tahun, lulusan S1 dengan disabilitas fisik. Perempuan 12 tahun, pengemis dengan disabilitas mental dan fisik. Perempuan 17 tahun, etnis Tionghoa, disabilitas intelektual. Pria 22 tahun, menderita HIV. Nah, kita akan mulai ya. Mas, nanti kalau Tunjuknya tuh. yang nggak bisa itu tetap di Mundur, atau mundur. Oh, mundur. Baik,
Yang pertama, saya mengajak teman-teman untuk meresapi, menghayati peran yang sudah tertulis di kertas yang teman-teman pegang. Jadi membayangkan seandainya saya adalah perempuan berusia 25 tahun, miskin, orang Tionghoa gitu. Atau misalnya ada yang orang tua berusia 72 tahun duduk di kursi roda dan hidup dengan bantuan sosial. Kira-kira seperti apa? Jadi pertama silakan teman-teman menghayati peran yang sudah teman-teman dapatkan. Kemudian saya akan membacakan satu kalimat dan saya minta teman-teman untuk membayangkan seandainya saya dengan kondisi atau usia atau peran yang sudah teman-teman pegang itu menghadapi situasi yang saya bacakan, itu kira-kira bisa atau tidak. Seandainya bisa, nanti teman-teman maju selangkah ke depan. Oke? Tapi kalau tidak bisa, teman-teman mundur ke belakang satu langkah. Siap ya? Siap. Saya bisa leluasa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di masyarakat. Yang bisa silakan maju satu langkah, yang tidak bisa mundur satu langkah. Saya bisa leluasa berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain di masyarakat. Maju. Bisa? Bisa? Oke. Bisa atau tidak? Tidak, oke. Oke ya, batasnya jelas. Yang kedua, nah yang kedua ini, kalau teman-teman bisa, berarti maju lagi satu langkah ke depan. Yang nggak bisa, mundur ke belakang. Satu kali, satu langkah ya. Yang kedua, saya bisa membeli barang-barang dan properti sesuai keinginan saya. Oke, bisa? Oke. Bisa? Tidak, berarti yang ngikut apa yang depan biar apa? Sebaris. Bisa apa tidak? Tidak. Bisa. Oke. Yang ketiga, saya bisa mengakses pendidikan secara layak dan baik. Kira-kira yang boleh, yang bisa memilih itu usia berapa? 17 tahun ke atas ya. Tapi ini ada siapa? Ada Fai sama John ya? Oke. John, kamu sebagai siapa? Pria 25 tahun, pengangguran, Down syndrome dan menderita itu. Jadi meskipun di sini usiamu berapa? Sebenarnya usianya masih muda ya, 25 tahun. Tapi dia punya Down syndrome, penderita HIV/AIDS, pengangguran. Anak hidup jadi sehat. Anak perempuan, autis, miskin. Oke, jadi miskin, autis, perempuan. Usianya ada nggak? Nggak ada usia. Banyak hal yang kita nggak bisa dapat sebagai seorang anak, apalagi masih muda 21. Oke. Satu lagi. Jadi pria umur 20 tahun, pengangguran, orang
Cina. Rasanya jadi pengangguran sebagai orang Cina itu sangat sulit ya hidupnya, tidak diberikan kemudahan, apalagi karena orang Cina kan jadi susah untuk mendapatkan akses internasional di Indonesia. Jadi banyak, jadi pengangguran karena menjadi pengangguran bang di orang Cina. Ya, baik, terima kasih. Akan membacakan hasil analisis besar terhadap masalah sosial fenomena perempuan remaja dengan disabilitas. Yang pertama, hal yang kita amati dalam peristiwa ini adalah Anabel sebagai seorang remaja perempuan yang memiliki masalah difabel intelektual sindroma Down yang menjadi korban kekerasan seksual. Faktor yang menyebabkan kekerasan seksual tersebut terjadi kepada Anabel yaitu karena dia memiliki penyakit Down syndrome dan lingkungan Anabel yang buruk yang menghasilkan dia lebih sering menggunakan gadgetnya. Pemahaman soal gadget, jadi dia tidak menyaring orang-orang yang akan bertemu dengannya, tidak berkomunikasi dengan orang tuanya dan memiliki pengetahuan soal gadget. Jadi karena teman reliefnya gak ada, diremehkan karena punya disabilitas. Yang kedua, pelaku mengambil manfaat karena Anabel tidak mengerti dan merasa Anabel mudah dibodohi. Memikirkan solusi untuk mencegah masalah ini terjadi. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran dalam penggunaan gadget, meningkatkan akses pendidikan terhadap masyarakat yang memiliki disabilitas, membatasi terhadap orang yang baru dikenal dengan cara jangan 100% percaya kepada orang yang tidak dikenali, apalagi di dunia internet. Di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di sana. Untuk yang pertama, apa fenomena atau masalah sosial disabilitas yang sedang diamati? Anabel penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk yang nomor 2, cari tahu apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya masalah itu. Jadi faktor Anabel adalah seorang difabel intelektual sindrom Down karena dia tidak bisa menganalisis waktu, tanggal, lokasi, perasaan, dan cara berbicara yang tidak seperti remaja pada umumnya. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya masalah? Itu yang pertama dari lingkungan sosial sekitar Anabel dan juga tidak dibekali pendidikan yang memadai. Yang tidak dibekali Anabel atau sosialnya? Oke. Selanjutnya itu nomor 3, apa yang mendorong terjadinya sebab-sebab masalah tersebut? Yang mendorong terjadinya masalah-masalah tersebut adalah kurangnya respect lingkungan terhadap penyandang disabilitas tersebut, kurangnya open-minded dan growth mindset terhadap penyandang disabilitas itu, termasuk orang tuanya juga, karena orang tuanya itu masih mendengar perspektif orang lain, masih mendengar pendapat orang lain.
Selanjutnya, apa saja dampak dari masalah sosial disabilitas tersebut? Yang pastinya trauma fisik, physically, mental, dan juga pelaku, termasuk pelaku pasti juga bakal trauma karena mereka udah punya catatan kriminal, juga bakal susah nyari pekerjaan buat ngidupin kehidupan juga. Habis itu solusi dari permasalahan sosial. Solusi dari permasalahan sosial itu kita akan mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, lalu banyak mendirikan sekolah-sekolah khusus bagi penyandang disabilitas. Sekian dan terima kasih, salam sejahtera. Oke, jadi ini namanya pohon seperti pohon harapan. Jadi problemnya itu pemerkosaan yang dimana didasari akibat kurangnya bersosialisasi akar masalahnya dan keterbatasan, dan satu lagi nggak ditulis itu orang. Lanjut dulu. Lanjut, oke. Dari kedua masalah ini menimbulkan 3 masalah baru, yaitu mencari perhatian orang lain akibat dia kurangnya bersosialisasi. Yang kedua, rasa penasaran terhadap dunia luar semakin meningkat. Dan yang ketiga, kurangnya kewaspadaan. Oke. Dan dari ketiga masalah itu menimbulkan korban trauma, duality, dikucilkan, malu, dan dibully akibat diperkosa. Oke, mungkin mau jelasin selanjutnya. Oke, untuk dampak bagi keluarganya pastinya ada rasa bersalah karena telah menyebabkan peristiwa itu terjadi, dan juga ada perasaan sedih, marah, kesal, kecewa juga pasti untuk keluarganya. Dan bagi pelaku pastinya konsekuensinya penjara dong, karena telah melakukan tindakan kriminal, dan juga pastinya dikucilkan, mulai dari di penjara pastinya dikucilkan, dan setelah bebas juga pastinya dia bakal dikucilkan oleh masyarakat. Jadi teman-teman kalau bisa jam 7 sudah sampai sini, saya ajarin tentang materi gender, apa itu gender, apa itu seks, kenapa itu jadi masalah, masalah-masalahnya. Tapi sedikit tentang studi kasus ini dulu ya. Ini teman-teman tahu gambar apa? Di bawah. Kira-kira korban di mana, pelaku di mana? Korban di bawah. Korban di bawah. Pelaku ini. Superior tuh lebih tinggi, lebih merasa lebih berkuasa, lebih punya pelaku. Sini ya, kalau lebih di atas berarti superior ya. Yang inferior itu merasa lebih di bawah. Itu ada korban di sini. Nah ini kalau teman-teman melakukan analisa sosial itu selalu ada namanya relasi kuasa. Satu manusia dengan manusia lain dalam struktur sosial. Selalu ada orang yang lebih berkuasa dan ada orang yang dikuasai atau di bawah. Nah ini nanti menimbulkan masalah ketika yang berada di atas ini merasa bisa mengontrol, mendiskriminasi, melakukan kekerasan dan sebagainya kepada kelompok yang ada di bawah. Jadi ini kebalikannya berarti ya, saya nggak tulis di situ karena nggak punya tempat. Oke, dari sisi ras, kalau di Bali ada berapa suku ras? Ada banyak. Nah, siapa yang dominan, yang punya kuasa lebih besar daripada ras? Suku apa istilahnya? Kasta ya kalau di Bali. Kasta apa? Kekerasan, mau dia tidak pintar, mau dia disabilitas, mau dia sangat cerdas, mau dia tidak pernah salah, mau dia pakai pakaian seksi, mau dia pakai kerudung besar, dia tidak pernah salah. Yang salah adalah pelaku. Menstruasi, apa? Yang lain selain fisik juga boleh. Yang apa? Karakter. Pakai uang pacarnya. Suka belanja. Suka belanja. Oke, dan seterusnya ya. Sekarang kalau laki-laki
laki-laki apa yang tergambar oleh teman-teman? Maco. Sini langsung aja. Apa yang kalian pikir kalau mendengar kata duda? Teman-teman, saya nggak ada swastika. Lagi hari ini saya akan memperjelas bagaimana mekanisme besok dan kalian kemana saja. Yang pertama adalah, jadi saya jelaskan tentang proses. Jadi 4 topik itu ada nyentane, ada cultural preservation seni lukis, ada youth tourism di wayang, dan ada subak. Ya. Yang pertama adalah untuk nyentane, besok lokasinya akan di rumah warga salah satu tokoh lembaga adat di sini namanya Bapak Rai Mahadioni. Beliau rumahnya dekat di sini, jadi besok yang kelompok yang ini tinggal jalan kaki aja atau mungkin di drop oleh mobil sampai di sana sekitar jam 9 dan langsung wawancara dengan bapaknya. Ya, Bapak Rai Mahadioni adalah beliau secara pendidikan dia adalah insinyur, tapi beliau juga tergabung di berbagai organisasi seperti Koperasi Jaga Tani, kemudian Gapensi. Tapi beliau adalah tokoh atau ketua lembaga adat di sini. Jadi lembaga adat itu adalah lembaga yang mengurusi permasalahan adat yang terjadi di lingkungan ini. Kan di Anabel tadi ya polanya ya Kaisang kan seperti itu. Yang kedua, oke, saya lupa, nyentana itu maksudnya apa sih gini? Nyentana adalah sistem di mana pernikahan orang Bali laki-laki yang akan menjadi berpihak atau menjadi tinggal di rumah wanita. Di Bali kan patrilineal, ya kan? Nah, jadi di mana orang cewek lah yang datang ke rumah laki-laki dan tinggal di sana ketika sudah menikah. Sentana ini terjadi ketika satu keluarga nggak punya anak laki-laki, ya kan mungkin saja kan seperti contohnya istri saya semuanya perempuan. Tapi apakah ada yang tanah? Nggak ada yang tanah di sana, keluar semua. Ya, anak yang terakhir itu istri saya ambil juga. Gitu. Oke, tapi gini ya, sentana itu di beberapa di Bali itu beda. Ada yang I'm fine, oke, gitu. Tapi ada yang mempertahankan sampai di darah penghabisan anak-anaknya nggak boleh tanah. Ada juga begitu. Maka silakan tanah itu artinya pihak laki-laki tinggal di rumah perempuan. Statusnya sebagai perempuan atau orang Bali bilang sebagai perdana. Ya. Jadi dia yang berperan sebagai perempuan di rumah istrinya. Jadi istri. Besok silakan googling dulu cari prior knowledge ya, menonton YouTube kah atau apapun sebagai pengajuan dasar kalian sebelum besok. Jadi biar terisi sedikit cangkirnya. Besok ditambah lagi. Gitu. Yang kedua tentang subak. Subak itu adalah sistem pengairan irigasi tertua, ya kan? Di Bali dan itu pun sudah masuk jadi World Heritage-nya UNESCO. Silakan cari tahu, ya. Jadi subak itu intinya di mana setiap lahan yang ada di sini yang ada padinya itu mendapat aliran air yang appropriate sesuai dengan jumlah lahannya. Nanti kalau kalian mungkin akan bertemu dengan dia dibagi segini boleh lebar kayak ininya apa ya? Kayak sungai kecil itu di sana ada yang boleh bersegini tergantung luas tanahnya. Sampai jauh pun sawah itu akan tetap dapat air karena si pemilik sawah itu tergabung dalam organisasi subak tersebut. Bayangkan gimana jika udah nggak ada sawah, masih ada subak nggak sih gitu? Ya itu ya. Itu begitu kalian tidak akan kemana-mana. Yang subak itu akan orang subaknya akan ke sini. Jadi kalau mungkin akan diajak keliling sawah, gitu ya. Silakan bertanya bagaimana pola dari A sampai Z tentang subak itu dan apa yang menjadi kendala sekarang sesuai dengan yang diminta oleh tagihan dari tugas. Okay. Yang ketiga adalah cultural preservation seni lukis. Jadi di Batuan ini ada seni lukis Batuan yang sudah mentradisi hampir 1000 tahun sesuai dengan usianya. Dan sekarang sudah ada kelompok anak-anak kecil yang menjadi pewaris dari ahli-ahli tersebut. Jadi anak kecil sudah terbang lukis Batuan. Besok akan ada kelasnya di Batuan sana, jadi kalian silakan temui mereka, tanyakan ya sesuai dengan tagihan yang di tugas kalian. Gitu ya. Youth in tourism, artinya bagaimana peran pemuda Batuan dalam gempuran pariwisata. Apakah ada nggak sih orang yang bekerja di pariwisata atau ada orang nggak sih yang bisa mungkin membuat pernak-pernik yang mendukung jalannya pariwisata di Batuan ini? Ya, besok kita ambil wayang. Kenapa wayang? Karena wayang salah satu ikon juga di Batuan. Ada lokasi di Banjar Kuayu. Jadi besok dia akan di-drop oleh panitia. Kemudian tagihannya apa? Silakan. Tapi tetap saran saya adalah silakan kalian nanti sambil leye-leye setelah mandi dan semuanya mungkin googling dulu ya, biar punya prior knowledge what that about. Jadi besok benar-benar nggak zoom kita kan mulai bertanya. SJJ Bali 2022. Yes, yes, yes.
Dengan seorang wanita yang tidak memiliki saudara atau keluarga laki-laki, makanya laki-laki itu kayak mengikuti wanita, tahu ya, mengikuti ke rumah wanita dan kayak menjadi kepala keluarga di sana. Ya, itu Kak. Oh, terus alasan paling umum terjadinya nyentane biasa dikarenakan keluarga dari pihak wanita tidak dimiliki oleh, udah kan dijelaskan tadi ini, ya Kak. Dia harus merubah garis keturunan si wanita, makanya terus dia bakalan kayak bisa dibilang acara yang buat merubah garis keturunannya. Seni lukis khas Batuan. Nah, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Widya, Teguh dan Kak Kris. Oke, lanjutkan. Oke, untuk info back. Anggota dari Batulangun Community. Oke, lanjut. Oke, untuk komunitas Batur Langun adalah komunitas di Desa Batuan. Nah, komunitas ini terbentuk pada tahun 2012 dan pada tahun 2015 mulai mengajak anak-anak untuk mempelajari cara melukis khas Batuan. Nah, tujuan dibentuknya komunitas ini adalah untuk menggenerasikan seni lukis Batuan ke anak-anak agar tidak punah. Ataupun analisis sosial yang telah kami lakukan terhadap isu sosial yang seperti ini, yaitu adalah kemudahan atau mulai ditinggalkannya budaya-budaya kita yang seperti contoh yakni adalah seni lukis khas Desa Batuan. Nah, jika kita analisis lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih yang penyebab sebenarnya dari selanjutnya kebudayaan ini mulai memudar? Toh kalau ini hilang, itu nggak ada dampaknya sama sekali di masyarakat, nggak ada orang yang tersakiti, nggak ada konflik, sama sekali hilang dan tidak berpengaruh besar di masyarakat. Jadi nama yang kita kunjungi yang poin itu namanya Pak Ketut Dawa. Dia beranak 4 orang dan 73 tahun, masih sehat dan muda. Nah, terus desa ini sangat terkenal ya, terutama di kalangan wisatawan Eropa karena kerajinan seni lukis dan batuannya dan wayangnya juga terutama. Dalam itu keturunan dari keluarga. Jadi dalam itu keturunan dari keluarga bisa dipelajari. Dan tempat menurut wayang seni untuk pariwisata. Dan awal membuat sendiri dan akhirnya banyak beberapa anak yang ikut mempelajarinya. Terus membuat semua jenis wayang, ada 150 lebih wayang yang telah dibuat atau yang dikenal. Jadi tadi kan kita habis ke rumahnya Pak Ketut Dawa ya. Dia punya anak 4 dan berusia 73 tahun, tapi dia itu masih awet muda. Kita teman-teman kira itu usianya 45 atau 50 tahunan. Nah itu wayang itu ciri khas di Indonesia kan. Sedangkan wayang di Bali itu berbeda. Kayak di tempat saya di Jawa, wayang di Bali dan di Jawa itu agak berbeda, tetapi ada satu ciri atau khas yang sama. Nah, sedangkan kalau di tempat saya di Jawa itu wayang itu bahannya dari misalnya dari rotan atau dari kulit
sapi atau kambing gitu. Tapi kalau di sini di Bali atau di Gianyar ya, wayang itu dibuat dari kulit banteng. Kami dari kelompok Putero akan memberitahu kalian mengenai pertemuan kita tentang subak. Apa sih subak? Maka dari itu kita langsung mulai. Subak adalah sistem irigasi untuk lahan padi yang mengumpulkan petani dalam suatu daerah. Cara kerja subak yang pertama melalui sumber air di bendungan. Yang kedua disalurkan ke lahan padi masyarakat. Dan yang ketiga, air terbagi sama rata. Jadi di daerah Desa Batuan ini ternyata petani-petaninya itu mayoritas laki-laki dan jarang sekali yang perempuan. Nah, yang laki-laki, yang perempuan tuh biasanya hanya membantu untuk membuat sesajen atau sesekali membantu untuk bertani bersama suaminya. Dan fun fact juga, biasanya katanya mayoritas petani-petani di sini adalah umur 30 tahun ke atas. Maka dari itu nanti akan dibahas mengenai kenapa sih 30 tahun ke atas. Nah, di sini juga bertani itu sebagai side job atau bukan pekerjaan tetap mereka, karena mereka tuh biasanya hanya bertani juga jarang-jarang lah setiap hari, dan biasanya 1 sampai 2 jam saja, dan itu juga bukan side job, bukan pekerja tetap mereka, karena yang mereka lakukan adalah membangun rumah atau manfaat subak itu apa sih? Nah, di sini kita juga membagi dalam 2 kategori, yaitu untuk petaninya dan untuk masyarakat. Nah, untuk petani sendiri ini dia jika mereka membuat suatu perkumpulan gitu untuk petani, mereka akan mendapatkan subsidi dari pemerintah, yaitu seperti pupuk atau bibit-bibit. Nah, selain itu mereka juga adanya keadilan yang diterapkan di lingkungan masyarakat, khususnya di bidang di subak ini, di organisasi atau kelompok ini, karena mereka dapat membagi air gitu untuk lahan padi masing-masing. Selain itu adanya sikap gotong royong, karena selain menumbuhkan padi, mereka juga sambil membersihkan misalnya rumput-rumput yang liar atau misalnya ada sampah-sampah gitu yang ada di perairan itu. Yaitu akses air di rumah, karena kalau misalnya mereka nggak punya aliran air dari subak ini, mereka nggak bakalan punya akses air ke rumah gitu. Bagian air dalam sistem subak ini terbagi dengan merata di setiap lahan sawah. Nah, yang kedua, saat hujan tidak pernah ada air banjir, karena sistemnya ini sudah rapi dan sudah tersusun selama ratusan tahun. Jadi sudah masyarakat dalam subak itu sudah mengerti lah apa yang harus dilakukan ketika musim hujan, musim kemarau, agar tidak banjir. Yang ketiga, pada abad ke-19 terjadi kekeringan karena bendung bocor. Selama perbaikan tidak memperoleh air. Jadi pada masa ini, fase kekeringan ini tidak memiliki air untuk ke sawah mereka, karena sumber air dari bendungan itu bocor, jadi tidak mendapatkan air. Yang terakhir, komunitas yang baik antara anggota organisasi dalam mematuhi aturan yang ada. Jadi setiap anggota dalam komunitas subak ini sepakat dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Jadi semuanya tersusun secara rapi ya di subak. Jadi kan kemarin ada nilai-nilai SJN kan, ada 9 itu. Nah, ternyata nilai-nilai itu, nilai SJN juga dapat ditemukan di sistem subak ini. Mendengar, jadi dalam
rapat Subak, mereka saling mendengarkan pendapat dan menghargai pendapat masing-masing. Toleransi beragama ketika ada petani non-Hindu tidak diwajibkan untuk beribadah. Jadi kan petani di sini bukan semua dari agama Hindu ya. Ada sejarah, ada tradisinya di sini bertani harus beribadah dulu. Tapi ketika tidak mengikuti ajaran tersebut tidak diwajibkan untuk melakukannya juga. Jadi mereka menghargai keyakinan para petani di sini masing-masing. Mematuhi peraturan dan menjalani sanksi bila ada masalah. Jadi karena sudah dibentuk peraturan, makanya ada juga sanksi jika melanggar peraturan tersebut. Semua di sini sudah mengikuti peraturan dan akan melakukan sanksi jika melanggar. Sanksinya biasanya ketika ada seorang petani yang mencuri air, nah itu ketika ketahuan akan dibiayai sanksi rupiah biasanya. Saling bergotong royong dalam merapikan irigasi, mencabut-cabut rumput liar secara sukarela. Kesejahteraan dalam pembagian air, kesetaraan dalam pembagian air. Jadi sistem Subak ini sudah diatur ya, seperti tadi sudah diatur. Jadi airnya ini sama rata. Masalahnya seperti anak muda tidak ingin meneruskan tradisi leluhur bertani dan menghasilkan penghasilan tidak menentu dan lama. Lahan pertanian berkurang karena dibuat untuk menjadi jalan raya atau bangunan-bangunan seperti villa atau restoran dan lain-lain. Siapa yang petani? Kenapa petani? Karena bapak petani. Karena kalau kita pikir petani itu kan yang orang nanam padi di sawah aja. Tapi ternyatanya petani itu nggak cuma di sawah aja. Banyak tuh orang-orang sukses dari proses agrikultur ini dengan cara sekolah di istilahnya apa nama sekolah itu ya, sekolah tinggi agribisnis. Nah, di situ juga kita bisa mengelola. Kita seorang petani, tapi kita juga bisa mengelola sawah, sekalian perkebunan kopi, pertanian teh gitu, nggak di padi aja. Jadi petani itu bukan profesi yang bisa diremehkan lagi menurutku di zaman sekarang. Itu contoh yang baik, tapi mayoritas di sini maunya jadi pegawai kan. Dan saya ada bertanya ke beberapa bahwa mereka pikirnya gitu karena gajinya kecil. Tapi kita sebagai anak muda dapat membantu petani zaman sekarang untuk mempermudahkan untuk meningkat untuk memajukan mereka. Seperti di Bali itu ada sebuah tempat wisatawan tapi juga tempat lahan pertanian. Kalau di luar Bali yang belum tahu namanya itu Jatiluwe. Nah di sana itu para petani itu dapat memiliki branding sendiri. Jadi kita anak muda dapat membantu mereka membuat brand pertanian sendiri. Seperti di sini kan kebanyakan padi, jadi kita bisa membuat brand membantu petani itu membuat brand padi karena seperti yang tadi bilang produksi sama distribusi mereka memiliki cut yang berbeda. Kalau kita menjual produksinya kita kepada orang lain, mereka kan akan distribusi dan kita akan dapat persentase sales dari itu lebih kecil daripada jika kita memproduksi dan distribusinya sendiri. Setelah itu dengan sosial media juga di Jatiluwe ada beberapa tempat yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Dengar kata anak, ya. Setiap kali mendengar kata anak, langsung tutup. Ya, tangkap. Oh ya, langsung tangkap. Kayak diajak anak lagi. Tutup. Langsung tangkap. Ya. Pastikan jarinya tidak bisa ditangkap sama temannya. Oke. Jadi setiap mendengar kata anak, tangan apa ini? Sebelah tangan menangkap, sebelah tangan pas, but at the same time kamu harus tangkap teman. Oke, ingat kata pasalnya apa? Anak. Kita mulai ya. Pada suatu hari. Pada suatu hari. Anak. Bukan. Ada seorang anak.
Kepala sekolah. Jangan Ketika tiba waktunya. Jangan dulu. Ibu mengantar anak. Lalu anak ini sangat senang sekali. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa kalian sudah menangkap ini? Yang paling banyak ditangkepin siapa nih? Aku bebas. Gak pernah kamu ketangkap? Tapi nggak dulu. Enggak 3 kali nangkep, nggak ditangkap. Oke, so what do we learn? Kira-kira apa yang kita belajar nih dari Koordinasi. fokus. Menangkap orang. Menangkap orang. Dengarkan. Menangkap jadi orang. Multitasking gampang nggak sih? Iya, Bu. Susah ya, tapi ini kalian ingat-ingat apa saja yang sudah kalian lakukan? Lakukan. Ini diskusi ya. Apalagi berkenalan. Bermain. Belajar. Bermain. Apalagi Mencari data. belajar. Apalagi wawancara. Mengenai lingkungan. Ada data. Sosialisasi. Makan. Berpikir keras. Makan. Dibuatin deh. Berpikir. Tidur. Stres. Istirahat. Tidur. Ini kata kerja nih. Lagi? Video. Bikin video ya. Ketemu sama artis Cahyo. Apa lagi? Udah. Wawancara udah. Oke. Bekerja sama. Bekerja sama. Naik pick-up. Naik pick-up. What else? Explore. Ada. Digonggong. Jajan. Digonggongan. Jajan. Ngopi. Kejar-kejaran apa lagi di rumah? Banyak juga dramanya. Ayo apa lagi? Bicara. Bikin konten. Dengan curhat. Ya bikin konten. Bikin konten. Presentasi. Diskusi tentang agama. Presentasi. Itu kemarin malam diskusi kita. Bertanya. Bertanya. Menjawab. Bertanya jawab ya. Oke, bertanya jawab. Bangun tidur. Terus mandi. Oke, bangun tidur, mandi, what else? Sikat gigi. THT. Ada lagi? Bertemu. Membuli. Udah beli. Ih, berarti banyak kali bulinya sampai diulang lagi. Ya, membuli aja nih. Guru. Jangan sampai diseng. Oh iya. Capek. Haus, tegang. Panas. Dingin. Ngorok. Panas, dingin. Bingung. Tidurnya nyak. Emang mau tidurnya nyak? Kelingin loh. Oh, kelingin lah. Penasaran. Oke, apalagi ini ada urut. Curiosity, ya. Ada lagi? Oke. Bosan? Iya, Bosen. Bosan, kan? Astagfirullah. Yang pegang mic ini yang boleh bicara. Yang tidak pegang mic ini tidak boleh bicara. Dan siapa yang pegang mic ini
itu boleh mentransfer ke siapapun. Jadi setelah saya bicara, saya boleh kasih, tidak mesti ke samping saya. Tapi siapa yang pegang mic, dia harus bicara. Kalau semua belum dapat pegang mic, kita belum bisa ke Sukowati. Oke? Jadi ini harus ada yang dikorbankan juga nih. Kalau kelamaan megang mic satu-satu orang. 1 minute dulu, 1 minute. 1 minute maksimum ya. Langsung ke warga atau masyarakat dan bisa melihat indahnya Bali atau adat istiadat yang ada di Bali, terus bisa mempelajari apa itu keadilan yang lebih dalam lagi, terus full belajar ya gitu. Jadi terima kasih atas kesempatan waktunya. Apa yang saya dapat dari social care yang pertama ada knowledge, yang pertama tentang cara kita berpikir tentang bawaan diri, kepekaan dan juga memori, semua pengalaman, semua kenangan, semua tema, nilai, pengetahuan, perasaan. Sosial, apakah kegiatan ini telah termasuk dengan keadilan sosial? Kenapa iya? Kenapa tidak? Saya juga mendapatkan opini-opini yang berbeda dari pendapat saya, seperti pendapatnya teman-teman semua tuh berbeda dari opini saya sendiri, dan saya dapat melihatnya dari perspektif yang lebih berbeda. Jadi saya menjadi lebih open minded. Jadi saya selama saya mengikuti camp dari ISJN, yaitu SJC Bali 2022, di sini saya sangat materi yang paling berkesan dalam diri saya itu adalah materi mengenai memberikan feedback kepada orang lain dengan metode FBI, yaitu feeling, behavior, dan impact. Dimana saya biasanya itu sering menilai orang hanya dari covernya aja. Habis hal-hal nilai-nilai keadilan sosial ini karena takut akan tanggapan dari orang lain, saya jadi ingin berani untuk bisa menerapkan hal tersebut. Di acara ini yaitu stop judge orang cuma dari sekali lihat gitu langsung judge, kamu gini gitu. Jadi bisa lebih open minded juga, berpikir lebih tajam dan kritis sampai akar-akarnya. Mengetahui banyak fenomena sosial terjadi di masyarakat, termasuk konflik-konflik yang ada di Indonesia itu ternyata banyak banget yang belum terselesaikan sampai sekarang. Banyak hal yang terjadi, tapi kebanyakan manusia tuh acuh gitu, nggak mau peduli sama masalah-masalah konflik sosial di Indonesia. Menjadi sangat kritis dalam berpikir. Semoga ke depannya ada acara lagi kayak gini, bisa diulang lagi ya Kak ya. Ya deh gitu. Terus saya harap saya bisa lebih banyak lagi berkontribusi untuk keadilan di dalam kehidupan saya sehari-hari, dan saya merasa semakin yakin untuk mengejar mimpi menjadi seorang pengacara. Bercampur aduk gitulah, kayak senang bisa bertemu teman-teman semua gitu, terus dapat hal baru, bisa berkenalan dengan teman-teman yang berbeda-beda daerah, terus ada banyak hal yang dipelajari tentang toleransi, tentang berpikir terbuka, pokoknya banyak ya. Terus terima kasih juga buat ISJN untuk semuanya. Terima kasih sudah mempersiapkan terbaik buat kami untuk nanti kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih buat teman-teman ya sudah mau bergaul dengan kami yang dari Papua gitu ya. Kayak terharu. Soalnya terharu karena banyak juga yang tidak semuanya sih yang senang sama orang Papua, karena ada beberapa hal gitu kan. Jadi intinya terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu di masa depan nanti menjadi orang sukses. Terima kasih. Selama saya belajar di sini, saya senang dengan proses belajar di sini ya, karena kami diajak untuk berpikir keras, open minded, dan menyelesaikan atau menganalisis sebuah atau mengasih solusi tentang suatu masalah. Dan saya saat pulang nanti akan menerapkan nilai-nilai ISJN yang menurut saya dapat mempengaruhi atau berkembang untuk hidup saya selanjutnya. Dan saya sedikit cerita, waktu saya sudah sampai di sini, ada ketakutan sendiri sama diri saya untuk gak bisa bergaul sama kalian-kalian semua. Karena kenapa? Saya sendiri
bisa dikata gimana ya, member sama Teguh lah, anaknya kayak nggak bulbet gitu kan, jadi kayak takut SKSD nanti dikira aku aja ngomong, dia kayak ih apaan sih SKSD banget lo gitu, jadinya kayak takut sosialisasinya itu kurang gitu loh. Jadi kalau saya nanti pulang ke rumah akan cerita atau sharing-sharing ke teman saya yang di rumah yang kurang untuk akan hal ini dan nggak ada kesempatan untuk ikuti STM. Nggak boleh ngomong kayak. Jadi saya itu di Bali baru sadar bahwa eksperimen dan mengumpulkan data-data itu susah banget. Itu kayak harus kedua belah pihak itu harus saling percaya sesama, dan tahulah kita itu aman dan nyaman untuk ditemenkan lah. Dan kayak eksperimen itu susah banget dapetinnya, dan data-datanya itu yang akan dikeluarkan itu harus sesuai gitu, jangan asal usulnya. Dan di sini saya udah banyak ketemu teman-teman dari banyak berbagai provinsi lah, jadi seneng banget itu dapat lost contact aja gitu loh. Jadi banyak hal yang dipelajari di kegiatan SJYC ini. Seperti yang sudah teman-teman semua sebutkan, saya harap semua yang kita pelajari ini bisa kita sebarluaskan ke teman-teman kita yang tidak berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Dan tidak takut dengan segala risiko yang ada, dan berani menyelesaikan isu yang ada juga. Harapan saya kepada teman-teman, pengalaman, kenangan yang telah kita lalui 3 hari ini mungkin waktunya singkat, tapi kenangannya itu yang berat. Jadi setelah kita berpisah di sini, jangan ada yang lost kontak atau keluar grup gitu. 2020 ini adalah yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah tahu akan kesetaraan, yang ketiga adalah toleransi, yang kelima adalah mengetahui budaya orang lain, dan tentunya mengetahui apa itu keadilan yang sebenarnya. Dan hal yang ingin saya lakukan ketika saya sudah pulang ke kampung saya, yang pertama adalah ingin memotivasi dan mendorong anak-anak desa yang ada di kampung saya untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi. Dari SJYC membuat saya berpikir lebih banyak dan mengetahui nilai-nilai SJN dalam diri saya, mendapat banyak ilmu dari kakak-kakak panitia, mendapat banyak pengalaman, saling mengenal satu sama lain. Ya, harapan saya ke depan, semoga ke depan saya bisa menerapkan nilai-nilai SJN kepada teman-teman dan juga masyarakat. Sekian dan terima kasih. Menurut aku paling dilihat dari diri aku tuh lebih tahu diri sendiri, karena kayak lebih sadar apa yang dilakukan gitu, dengan help others, dengan being open minded dan sebagainya. Juga always ask why, karena kita nggak bakal bisa selesai masalah secara konkret kalau misalnya kita nggak tahu gitu apa titik masalah ini mana gitu. Dan also learn more about other people's culture, karena apalagi di Bali, karena ini jauh banget dari wilayah yang aku tinggalin. Jadi pas aku tahu gitu tentang tradisi-tradisinya seperti apa dan sebagainya, itu aku cukup amazed. Dan overall selama 3 hari ini aku merasa happy banget, karena ternyata surprisingly teman-teman di sini seru-seru banget, terus receh-receh semua, jadi sering ketawa gitu, jadi seru banget. Terus habis itu juga belajar banyak, karena teman-teman di sini wawasannya tuh super luas banget, jadi aku kayak amazed aja dengan wah, jadi aku dapat pelajaran. Thank you. Saya setelah mengikuti SJYC ini, saya mulai mengerti lebih luas lagi tentang perekonomian sosial, berpikir terbuka, dan gender dan seks. Dan saya lebih memahami tentang adat istiadat di Bali sini. Habis nanti saya pulang, saya akan membagi pengalaman 3 hari di sini kepada teman-teman dan kakak-kakak saya di kos. Dan saya mempelajari bahwa teman-teman yang di sini sangatlah baik-baik, walaupun kita beda agama, ras, dan suku, tetapi kita saling menghargai lah. Kita saling membantu
Dan saya senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Saya berterima kasih juga kepada kakak panitia semua sudah mempertemukan kami. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan bertemu. Terima kasih. Pertama, saya senang sama proses belajar mengajar di sini. Terus yang kedua, bisa belajar tata krama, apa namanya itu kayak masuk di perumahan orang yang baru gitu kan, kita gak kenal, jadi takut mau ngapa-ngapain. Terus selama di sini 3 hari saya mendapat hal baru kayak pengalaman hidup dari macam-macam teman yang baru itu kan beda-beda. Terima kasih. See you next time. Siapa lagi? Okay, jadi there's actually a lot of things that I've learned here, but sadly, because of my poor memory, I can't remember all of that. So firstly, I've got to learn a lot of amazing things that I can't get anywhere else. I've got to learn about justice, of course. I've got to learn how to socialize, how to make friends, how to not to be introvert, and a lot of other things. I have met a lot of amazing people in here, and I'm really thankful for that. Before I came here, I have a lot of doubts, anxiety, and others. I actually scared to come here. I even think to not come here. I'm really scared that what if people in there are mean? What if they don't include me? What if? I've learned to not judge people before actually knowing them. I've learned that people are actually not that bad. Thanks to my anxiety, I love people in here. Yang awalnya aku kira bakalan jadi buruk gitu dan aku gak bakal diajak gitu. Tapi actually mereka mengajarkanku, kalian semua mengajarkanku banyak hal. I've learned that if someone had a different opinion than me, not all of them will attack me. Some people actually know how to respect others. There's a lot of things I have to say, but I can't write it all. And lastly, thank you for everything. I love you guys so much, and we'll meet again someday. And please don't forget me. Thank you. Video. Kita akan lihat bagaimana cara kalian membagi hadiah itu ya. Oke, sponsor maju. Sebentar. Kenapa tidak bagi hadiahnya nanti malam di pentas? Sekarang. Di sini aja. Ada yang pulang soalnya. Oke, silakan ke depannya spanduk itu. Nah. Apa yang aku jangan lihat apa. Video deh, poster dulu ya. Poster dulu. Entar dulu, Bang. Ya, menghadap ke sana. Jajar. Poster. Oke, silakan. Apa poster? Oke, poster diberikan oleh Batul khas kepada perwakilan poster siapa nih? Silakan terima dengan baik, kan Pak? Satu lagi. Kita unboxing ya guys. Video dong. Mau pakai foto di guys. Oh, ya. Oke, halo ayo. Mana video? Silakan Bang. Gimana kalau kita nanti malam nongkrong kita makan bareng? Oke, teman-teman silakan menuju ke saya kasih buku satu. Ini. Sini ambil. Kali 2022. Buat konten itu. Kalian dimanfaatkan. Keren. Tolong dong diatur mereka. Iya, belum. Aku mau pelajar-pelajar di daerah itu mereka punya mimpi tinggi, mereka bisa bersaing dengan kota-kota.
Aku balik dari cerita ya. Aku dari rumah jam 6 pagi. Aku majang dari Serang aku naik bus Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini, Minggu 11 September 2022 di Tetamian Banjaran Peninjauan Desa Batuan dalam rangka penutupan pelatihan Social Justice Youth Camp tahun 2022. Berian sertifikat kepada perwakilan peserta. Pesan dan kesan oleh perwakilan peserta dilanjutkan dengan pentas seni yang akan ditampilkan oleh seluruh peserta dari Social Justice Youth Camp. Sebelum acara dimulai, kami informasikan kepada seluruh hadirin yang berada di ruangan ini untuk menonaktifkan nada dering pada telepon genggam demi kenyamanan acara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Dua, tiga. SJC Bali 2022. Yes, yes, yes. Video ini. Foto bisa dari atas gini. Foto bisa apa coba? Bisa. Makan nanti. Kelihatan. Ini tangannya. Aku itu kan. Udah main janda modus lagi. Ayo. Jargon kita apa jargon? Jargon apa jargon? Belanja. Ini Belanja. Tuh, duduk ya. SJC Bali 2022.